Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bersama Ibu Rahma kembali. Akan membahas materi baru kali ini ya untuk anak-anak Ibu kelas 10 di SMK Negeri 3 Palangkaraya. Baik, kali ini Ibu akan membahas materi mengenai barisan dan deret ya. Baik itu barisan dan deret aritmetika maupun barisan dan deret geometri. Baik, ya seperti kita ketahui bahwa kita harus belajar di rumah dan mudah-mudahan video yang Ibu buat ini bisa membantu kalian belajar di rumah lebih mudah. Sekali lagi Ibu ingatkan untuk kalian yang belum mengumpulkan tugas, jangan lupa tugasnya wajib dikumpulkan. Karena kalau kalian tidak mengumpulkan tugas, otomatis nilai kalian akan kosong alias 0. Baik, langsung saja kita pahami mengenai barisan dan deret ya. Pasti kalian sudah sering mendengar kata-kata baris, barisan, deret, sudah sering ya mendengar. Barisan ya kalau berbaris seperti baris berbaris itu barisan, tapi itu tidak ada angkanya. Tetapi kali ini yang akan kita bahas barisan dan deret di sini adalah berkaitan dengan angka. Oke, kita pahami dulu apa sih barisan dan deret itu. Ya, di sini barisan dan deret ada barisan, ini Ibu tulis, ada barisan aritmetika. Sebentar Ibu bikin tulisannya lebih besar dulu. Ada barisan aritmetika dan juga ya ini barisan aritmetika ada, dan juga ini nggak usah Ibu tulis deh biar cepet ya. Ini ada barisan aritmetika. Oke, kita pahami dulu barisan aritmetika. Barisan aritmetika yaitu barisan yang suku-sukunya diperoleh dengan menambahkan suatu bilangan tetap ke suku sebelumnya. Bilangan tetap itu disebut beda atau selisih dan dilambangkan dengan B. Baik, sebagai contoh barisan ini dia. Misalnya ada contoh barisan 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Oke, di sini ada yang namanya B. Ini B ini apa? Beda ya. Ini selisih, beda atau selisih dilambangkan dengan B. Itu cara mencarinya adalah UN dikurang UN dikurang UN dikurang 1. Ini maksudnya gini loh, kalau ini bingung untuk mencari bedanya itu adalah kurangkan saja suku kedua dikurang suku pertama. Ya, 4 dikurang 2 ini berarti bedanya adalah 2. Baik, sekarang kita pahami dulu yang namanya suku. Di sini ada yang namanya suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, kelima, keenam, dan seterusnya ya. Nah, di sini yang ditulis pertama kali, di sini adalah ini kita namakan dengan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, dan seterusnya. Suku pertama disebut juga dengan atau dilambangkan dengan A ya. Dilambangkan dengan A. Ini di sini ada rumus. Nah, di sini ada rumus ini. Ini A. A ini adalah suku pertama. Kemudian di sini ada N. N ini rumus suku ke N ya. N ini adalah rumus suku ke berapa? Suku maksimal yang kita inginkan. Misalnya kita menginginkan 20 suku, berarti N-nya 20. Kemudian kalau kita menginginkan sukunya itu 100, berarti N-nya adalah 100. Suku yang paling maksimal ya, paling tinggi itu N. Banyaknya suku maksudnya. Baik, di sini juga ada B. B itu sesuai yang di sini tadi, yang ini. Nah, beda atau selisih ya. Caranya adalah mengurangkan suku 4, misalnya ini suku kedua dikurang suku 1, berarti 4 dikurang 2 sama dengan 2, atau bisa juga ini suku keempat dikurang suku ketiga, berarti di sini 8 dikurang 6 sama dengan 2. Jadi ini adalah mempunyai beda atau selisihnya 2. Baik, kita langsung saja memahami penjelasan soal untuk barisan aritmetika. Di sini sudah ada soal. Oh ya, sebelumnya Ibu ingatkan untuk kalian ada modul yang sudah Ibu bagikan. Modulnya bentuknya begini. Nah, yang modulnya bentuknya begini ya. Ini di pertamanya begini nih. Yang modul yang ini
Ibu yang akan Ibu jawab soalnya adalah soal pada modul ini. Pada modul ini ya, pada modul barisan dan deret ini. Tetapi tidak semua soal akan Ibu jawab. Nah, soal yang tidak Ibu jawab ini adalah soal yang harus kalian jawab. Ibu akan membahas soal dengan nomor ganjil. Maka tugas kalian adalah menjawab soal dengan nomor genap. Paham ya? Ibu akan menjawab soal nomor ganjil. Tugas kalian adalah menjawab soal nomor genap. Baik, akan Ibu kembali ke sini. Oke, kita langsung memahami bagaimana cara menyelesaikan soal. Ini sudah Ibu, ini nomor 1, kemudian ini nomor 3, nomor 5. Oke, Ibu hanya akan menjawab soal dengan nomor ganjil, karena nomor genap adalah tugas kalian. Oke, sebentar, Ibu edit ini dulu. Ini Ibu turunkan. Sebentar. Ya, oke, nomor 1 soalnya adalah tentukan rumus ke N suatu barisan 3, 5, 6. Ini pakai koma ya harusnya. Ini harusnya pakai koma ya. Ini harusnya penulisannya pakai koma. Tapi karena ini screenshot nggak bisa Ibu edit. Baik. Kita tentukan dulu di sini untuk penyelesaian. Kita ketahui A-nya berapa. Ini diketahui A sama dengan ini A-nya 3. Kita tulis di sini A-nya 3. Koma. Kemudian B-nya berapa? B-nya, B di sini adalah kita bikin ya. B-nya di sini adalah suku kedua U2, Ibu pakai ini aja. Ya. Oke. Di sini dikurang. Ini U2, U2 dikurang U1 ya. U2 dikurang U1. U2 dikurang U1 sama dengan berapa? Oke, U2-nya di berapa di sini? Ini suku kedua, 5. Dikurang suku ke-1, 3. Berarti sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2. Ya, bedanya ada 2. Sekarang kita masukkan di sini. Tahu kalau mau lebih paham nih, Ibu ganti warnanya. Nih, jadi warna merah ya. A-nya 3, B-nya 2. Oke, sekarang kita lanjutkan. Masukkan ke rumus, nilai A-nya sudah ada, B-nya sudah ada. Masukkan ke rumus ini. UN-nya tetap, A-nya kita ganti dengan nih A kita ganti 3. Di sini A-nya kita ganti 3. Kemudian B-nya kita ganti 2 di sini. Oke, B-nya kita ganti 2. Selanjutnya kita kalikan. Yang kita kalikan yang mana? Yang kita kalikan, nah ini sudah Ibu kopian ya. Yang kita kalikan adalah bilangan yang di dalam kurung ini kita kali dengan ini. Karena ini tambah, jadi ini nggak bisa dioperasikan ke sini. Berarti yang harus kita operasikan adalah ini, kita kali dengan 2. Titik ini kali ya, kita kali pakai titik, tidak pakai silang. Baik, kita kalikan sekarang ini 3, UN tetap, 3 tetap, ditambah berarti N, semua bilangan dalam kurung kita kali 2. Berarti N kali 2 sama dengan 2N. Nah, sekarang negatif 1 kali 2 sama dengan negatif 2. 2-nya yang ini hilang dong, karena ini udah dikalikan. Ini hilang, dan juga kurungnya kita hilangkan. Nah, oke, paham ya? Jadi, N kali 2 sama dengan 2N, negatif 1 kali 2 sama dengan negatif 2. Baik, selanjutnya kita gabungkan yang ini. 3 dikurang 2. Oke, kita taruh di sini tanda kurangnya. Kurang 2. Nah, ini kita hapus, pindah ya. Negatif 2-nya, ini negatif 2-nya taruh ke depan sini, jadi 3 dikurang 2. Selanjutnya 3 dikurang 2 berapa? Oke, 3 dikurang 2 adalah 3 dikurang 2 ini sama dengan 1. Jadi sudah dapat kita rumus suku ke N-nya adalah kita di sini. Oke, ini udah selesai, jawabannya begini saja.
Jadi, kok kapital? Jadi, diperoleh rumus suku ke N, mana N? N adalah rumus suku ke N-nya ini. Kita copy yang ini aja. Nah, copy, kita pastekan di sini. Nah, oke, karena ini menjadi satu baris, kita kecilkan sedikit tulisannya menjadi 20. Oke, nggak bisa juga, masih 18 deh. Oke, jadi rumus suku ke N-nya sama dengan itu. Oke, selesai menjawab soal nomor 1. Oke, sekarang kita ke soal nomor 3. Ya, soal nomor 3. Oke, sekarang di sini kita masih sama. Tentukan rumus suku ke N barisan 20, 17, 14. Oke, kita tentukan A-nya berapa? A-nya suku yang tertulis pertama yaitu 20. Bedanya berapa? Bedanya kita pakai aja seperti di sini tadi. Nah, beda sama dengan ini nih. U2 dikurang U1 ya. Untuk beda sama dengan ini. Nah, U2 dikurang U1 sama dengan berapa? Oke, U2-nya berapa? Sekarang U2-nya. U2-nya 17. 17 dikurang U1-nya berapa? 20. 20. Oke, kalau kalian bertanya-tanya kenapa U2-nya kok nilainya suku keduanya kok nilainya lebih rendah, ya nggak apa-apa, bisa aja. Sekarang kita hitung, 17 dikurang 20 sama dengan berapa? 17 dikurang 20 sama dengan negatif 3. Jadi bedanya adalah negatif 3. Oke, selanjutnya kita masukkan ke rumus. A-nya ini seperti biasa, Ibu copy aja dulu. Taruh di sini. Oke, kita ganti. Nilai A-nya kita ganti dengan 20. Ganti A-nya dengan nilai 20. Sudah, B-nya diganti dengan ini, negatif 3. Oke, ganti B-nya di sini dengan negatif 3. Oke, karena negatif makanya dikurung ya. Selanjutnya, seperti halnya tadi, kita kalikan bilangan di dalam kurung dengan bilangan di luar kurung. Nah, yang mana? Yang ini maksudnya. N dikurang 1 kita kali negatif 3. Di sini, N kali negatif 3 berapa? Negatif 3, negatif 3N. Selanjutnya, negatif 1 kali negatif 3 sama dengan positif 3. Nah, yang ini kita hapus. Nah, begini ini kita hapus. Oke, yang ini juga, yang ini kurungnya kita taruh di sini aja ya. Nah, jadi yang belakang nggak usah dikurung. Oke, sekarang sudah begitu. Baik, selanjutnya 20 ini kita gabung dengan 3. 20 kita tambahkan dengan 3. 20 kita tambah 3. Di sini kita tambah 3. Kita tambah 3. Kita tambah 3, yang ini kita hapus di sini. Oke, sekarang 20 tambah 3 berapa? 20 tambah 3 itu sama dengan 23 ya, 23. Ditambah sekarang ini yang 3 ini sudah nggak ada ya. Nah, sekarang kita operasikan yang ini, positif kali negatif. Positif kali negatif itu menjadi negatif. Oke. Nih, kita operasikan. Ini positif kali negatif. Ini menjadi positif kali negatif, negatif ya. Berarti begini. Nah, ini kurungnya hilang. Oke, selesai sudah. Kita ambil kesimpulannya dari penulisan yang di sini. Nah, ini kesimpulannya. Jadi diperoleh rumus suku ke N-nya adalah ini. Nah, oke, selesai sudah. Tuh. Mudah kan? Jadi, jangan merasa matematika itu sulit. Oke, selesai kita membahas soal nomor 3. Dan sekarang kita akan membahas lagi soal nomor 5. Sudah muncul nih nomor 5. Baik.
Nomor 5, tentukan rumus suku ke N dari barisan berikut. 3, 11, 19. Ini soalnya masih sama, caranya masih sama seperti soal sebelumnya. Baik, kita tentukan di sini. Ibu copy dulu rumusnya biar ingat. Nah, sebentar. Nah, ini dia. Oke, kita tentukan nilai A-nya berapa. A-nya 3, B-nya A-nya 3, B-nya adalah, B-nya tidak pakai rumus lagi, langsung aja ya. 11 dikurang 3 sama, oke. 11 dikurang 3 sama dengan 7. B-nya diperoleh, kok 7? 8 dong. 11 dikurang 3 sama dengan 8 ya, diperoleh B-nya sama dengan 8. Sekarang masukkan ke rumus, A-nya kita ganti dengan 3. A-nya kita ganti dengan 3. Ini A-nya kita ganti dengan 3. Kemudian di sini B-nya kita ganti dengan 8. Selanjutnya kita kalikan. Kita kalikan yang di dalam kurung N dikurang 1. Ini N dikurang 1 kita kalikan 8. Berarti di sini N kali 8 sama dengan 8N. Nih di sini ya. Nih 8N. N kali 8 sama dengan 8N. Negatif 1 kali 8 sama dengan negatif 8. 8 yang ini kita hapus. Oke, kurungnya juga kita hilangkan. Nah, kurungnya kita hilangkan. Selanjutnya, kita gabungkan ini 8-nya ini negatif 8 kita taruh ke sini. Oke, Ibu taruh sini aja dulu. Nah, begitu. 8-nya taruh ke depan. Sekarang kita hitung 3 dikurang 8 itu sama dengan berapa? 3 dikurang 8 itu sama dengan negatif 5 ya. Oke, 3 dikurang 8 itu sama dengan negatif 5. Oke, selesai. Sudah penyelesaiannya begini untuk soal nomor 5. Baik, kita kesimpulannya kita ambil dari sini. Kita copy. Taruh sini. Nah, jadi diperoleh rumus suku ke N-nya adalah, ini dia, taruh di sini. Selesai kita menjawab soal nomor 5. Baik, sekarang soal nomor 7. Sudah muncul nomor 7. Oke, habis nomor 7 untuk rumus suku N terakhir ya. Baik, kita cepat nomor 7. Cara menyelesaikan rumus suku ke N. Caranya adalah gini. A-nya berapa? A-nya 1. B-nya berapa? B-nya adalah ini 6 dikurang 1 sama dengan 5. B-nya sama dengan 5. Oke, sudah. Masukkan sekarang rumusnya ke rumus ini. A diganti sama dengan 1, B-nya diganti dengan 5. Oke, kita kalikan. Ini rumus dulu ya. Rumusnya Ibu copy dulu deh. Kenapa rumus di sini Ibu ulang-ulang terus? Ini tujuannya adalah supaya kalian ingat dan hafal dengan rumus. Oke, ini sudah Ibu ganti. A-nya sama dengan 1, B-nya kita ganti sama dengan 5. Ini A-nya 1, B-nya 5. Langsung kita kalikan saja. Kita kalikan di sini. Kita kalikan, mana dia? Kita menjawab nomor 7 ya. Ini dia. Oke, kita kalikan sekarang. Ini kita kali N dikurang 1 kita kali 5. Berarti di sini menjadi 5N ya. N dikali 5, ini N dikali 5, 5N, berarti negatif 1 kali 5 di sini adalah negatif 5. Ini kita hapus karena sudah dikalikan. Selanjutnya, tanda kurungnya juga kita hilangkan, ya, kurungnya kita hilangkan. Nah, jadi begitu. Selanjutnya adalah ini 1 itu kita kurang 5. Nah, jadi yang negatif 5 ini nih, negatif 5 yang Ibu blok ini kita pindah ke sini. Nah, ini dihapus. Oke. Negatif 5 kita pindah ke sini ya supaya deketan dengan angka 1. Sekarang 1 dikurang 5 itu sama dengan berapa? Oke, 1 dikurang 5 ini sama dengan negatif 4.
Oke, selesai. Karena ini negatifnya ada di depan, negatif 4 ini ada di depan, jadi negatif 4 itu kita pindahkan ke belakang sini ya. Nah, negatif 4-nya kita pindahkan ke situ, ke belakang, yang ini kita hapus. Nah, begitu. Nah, ini tanda plusnya juga dihapus, nggak usah pakai plus kalau di depan itu. Nah, jadi begini. Oke, sudah selesai menjawab nomor berapa? Nomor 7 ya. Oke, sekarang kesimpulannya. Jadi diperoleh rumus suku ke N-nya adalah ini. Sambung di sini. Oke, selesai. Kita menjawab soal nomor 7. Baik, sekarang ada lagi ini soal nomor 1 lagi. Nomor 1 di sini adalah, kalau di sini untuk rumus suku ke N ya, ini untuk rumus suku ke N. Ini untuk menentukan rumus suku ke N. Nah, sekarang di sini kita tidak menentukan rumus suku ke N lagi, tapi menentukan suku ke N. Ya, menentukan N-nya, menentukan suku ke N-nya. Oke, ini caranya. Cara menyelesaikannya begini. Oke, kita baca dulu soalnya. Suku ke-25 dari barisan aritmetika adalah 4, 7, 10, 13, dan seterusnya adalah kita diminta menentukan suku ke-25. Jadi, kalian tidak pakai rumus pun sebenarnya bisa. Bikin aja. Ini kan suku 4, 7, 10, 13. Ini 4 jadi 7 tambah 3. Ini tambah 3, tambah 3. Terus berarti selanjutnya 16, 19, 22, 25. Terus sampai kalian 25 suku yang terakhir itu jawabannya. Oke, tapi walaupun bisa dihitung demikian, tetapi Ibu tidak menyarankan dihitung manual. Ibu menyarankan soalnya harus dihitung dengan menggunakan rumus. Karena kalau cuman misalnya sukunya 25 masih terjangkau ya kita menghitungnya. Tetapi kalau sukunya sampai 250, nah akan terjadi banyak sekali hal yang akan terjadi. Salah hitung mungkin, kelamaan mungkin ya. Agak sulit pasti, jadi lebih simpel kita pakai rumus. Baik, kita langsung ketahui saja. Diketahui suku pertamanya berapa? Suku pertamanya ini 4, tulis. Kemudian suku B-nya berapa? B seperti tadi. B-nya adalah, kita pakai ini. B-nya ini 7 dikurang 4 ya. 7 dikurang 4 sama dengan berapa B-nya? 3. Oke, kita peroleh B-nya 3. N-nya berapa di sini? N-nya. Kan kita diminta menentukan suku ke-25. Berarti N-nya adalah 25. Kita diminta menentukan suku ke-25. Jadi anggap aja suku maksimalnya 25. Oke, kita diminta menentukan suku ke-25 itu berapa? Itu nanti akan kita hitung. Langkah selanjutnya adalah masukkan nilai A, B, dan N ke rumus ini. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali beda. Oke, A-nya berapa? A-nya adalah 4. Ibu copy dulu rumusnya ya. Oke, A-nya kita ganti di sini dengan 4. A-nya udah diganti dengan 4. N-nya kita ganti dengan berapa nih? N-nya kita ganti di sini dengan 25. Ini B-nya ini kita ganti dengan 3. Oke. Sekarang kita hitung sekarang, kita hitung dulu yang di dalam kurung ini loh. 25 dikurang 1 sama dengan 24. Oke. Selanjutnya kita kalikan 24 itu kita kali 3. Ini 24 ini kita kali 3 berapa? 24 kali 3 ini 60, 72 ya. 72. 60 tambah 12, 72 iya. Oke. 24 kali 3, 72. Selanjutnya 72 ini kita tambah dengan 4. Oke, selanjutnya 72 kita tambah dengan 4. 72 tambah dengan 4 sama dengan 76. Selesai. Ini bukan UN lagi. Ini di sini harusnya U25. 25 ya, Ibu ganti semua 25.
Oke. Karena bukan suku ke N lagi, kita diminta menentukan suku ke-25. Oke, pertanyaannya. Suku ke-25 dari barisan aritmetika adalah... Jadi, kita harus biasakan pakai kesimpulan ya. Jadi, diperoleh U25 sama dengan 76. Selesai kita membahas soal nomor 1 untuk menentukan suku ke N. Ya, kalau kalian kurang paham, diulang-ulang aja terus video ibu. Ibu nggak apa-apa videonya diulang-ulang terus ya. Ibu nggak capek juga. Ibu hanya capeknya adalah merekam video di awal. Baik, kita sudah masuk lagi ke soal nomor 3. Oke, yang ibu bahas semua soalnya ganjil, soal nomor ganjil, karena nomor genap itu semua tugas kalian. Baik, kita sekarang sudah ada soal nomor 3. Diketahui barisan aritmetika dengan suku ke-9 sama dengan 51, suku ke-13 sama dengan 79, dan suku ke-6 sama dengan berapa? Oke, ditanya di sini adalah yang ditanya adalah U6. Diketahui A-nya belum ada, B-nya belum ada. Oke, sekarang ibu copy ke bawah dulu. Ini ibu copy ini dulu ya. Nah. Oke, di sini. Nah, ibu taruh di sini deh. Oke, di sini soalnya yang diketahui suku ke berapa? Yang diketahui adalah suku ke-9, berarti di sini U9. U9 sama dengan 51. Kemudian U13. U13 sama dengan 79. Oke, yang ditanya adalah suku ke-6, berarti U6. A-nya sudah adakah atau belum? Belum ada A-nya ya, belum ada A-nya. Oke, A-nya akan ibu ajari cara mencari nilai A. Oke, sekarang ibu akan menguraikan dari ini dulu. Ibu akan pakai warnanya, nanti ibu rubah ya. Oke, akan ibu uraikan yang ini dulu ya. Ibu uraikan dulu yang ini. Nah, ini dia. Oke, sekarang kalau suku 9, suku U9, contohnya U9 itu gini ya, U9 itu kan punya 9. Bagaimana ya yang lebih mudah menjelaskannya? Oke, ibu copy dulu deh di sini. Nih, taruh di sini. Oke, untuk mencari U9 ini gimana? U9 itu di sini U8. Di sini oke, bagaimana ini? Di sini adalah A ditambah U8. U8 sama dengan 51. Jadi gini ya. Kan ada 9 suku nih. Misalnya 9 gimana ya? Apakah jari ibu taruh 9 di sini kelihatan? Kelihatan? Susah ya. Oke, ada 9 nih. Atau gini aja deh. 9 misalnya bilangan genap aja ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ada berapa ini sukunya sudah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18. Oke, sekarang gini. Nah, ini sebagai contoh ya, ini sebagai contoh. Ibu kasih warnanya biru nih. Ibu kasih warna biru. Oke, di sini. Ini, dua ini adalah A. Ya, 2 ini adalah A. 2 ini adalah A. Kemudian di sini kan ditambah lagi ada bedanya ya. Ada bedanya. Nah, ini A, suku pertama A.
Kemudian jadi 4 ini ada beda. Ditambah atau tambah beda yang pertama. Sama dengan ini. Apa namanya 4. Kemudian ditambah beda yang kedua. Ini beda yang kedua. Ya. Kemudian ditambah lagi dengan beda yang ketiga. Ini loh, ini suku pertama, ini beda pertama, beda kedua, beda ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Jadi ini ada bedanya semua. Jadi suku pertama ditambah bedanya kan ini 4 dikurang 2, 2. Berapa? 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, untuk suku ketiga ditambah beda lagi. Beda yang kedua ini, tambah 2 lagi 6, gitu loh maksudnya ya. Oke. Maka di sini sama ini U9 sama dengan A ditambah U8. Bukan U8 ya, ditambah di sini di dalam 8 beda, 8B. Bukan U8 ya, ditambah 8B. Nah, maksudnya ini ada berapa B-nya? Kenapa 8? Itu bedanya ada 8. Yang pertama kan suku pertama, satu suku, 8 beda, kan ini tambah 1. Ini dari ini ke sini 1 bedanya, ini ada beda lagi. Ini kan 2 ya, nilai bedanya 2. Beda yang pertama, beda kedua, beda ketiga, beda keempat, beda kelima, beda keenam, beda ketujuh, beda kedelapan. Itu maksudnya ada bedanya di situ maksudnya. Jadi kenapa di sini 8B? Jadi kalau sukunya ada 10, misal kalau sukunya 10 berarti A tambah 9B. Kalau sukunya 5 berarti A ditambah 4B. Kalau sukunya 50 berarti A ditambah 49B. Jadi bedanya ada 49 gitu maksudnya. Oke, ini Ibu biarkan di sini. Sekarang kita ini yang U ini, sekarang yang U ini Ibu pindah aja ke sini. Ya, Ibu pindah ke sini. Nah. Oke, Ibu pindah ke bawah. Yang ini Ibu ulang tulis ke bawah. Oke, sekarang yang ini U13. U13 itu sama dengan berapa? U13 berarti di sini adalah A ditambah 12B. Nah, begitu. Oke, selanjutnya nih, ini sudah dieliminasikan ya, dieliminasikan. Ini sudah sama, dieliminasikan. Ini U9, U13-nya dieliminasikan untuk kita mencari nilai A dan juga B. Nah, Ibu garis di sini kita mengeliminasi itu menghilangkan. Di sini sudah ada yang sama. Yang sama adalah A dengan A. Berarti kita menghilangkan nilai A ya. Menghilangkan nilai A. Kenapa di sini kok begini? Oke, ini 79. 79 dikurang ya. Nah, oke, dikurangkan. Oke, kurangnya oke tetap merah aja deh. Dikurangkan, sekarang hasil pengurangannya berapa? Di sini tetap sekiannya nggak usah aja. Sebentar. Ibu bikin penulisannya. Oke, ini yang A dengan A ini kita coret ya. A dengan A ini kita coret. Ini Ibu bikin warnanya yang A ini warna, kelihatan gak ya kalau warna ungu? Oke, yang warna ungu ini A dikurang A ini sama dengan 0 ya. Di sini sama dengan 0, karena 0 situ sama dengan 0. Sekarang selanjutnya ini 8 dikurang 12. Nih Ibu ulang, 8
dikurang 18, karena ini sama-sama variabel B, boleh dikurangkan ya, 8 dikurang 12, ini sama dengan negatif 4. Sama dengan negatif 4. Selanjutnya 51 dikurang 79, berapa? 51 kurang 79, ini pasti negatif ya. Ibu hitung dulu. 19 tambah 9, 28. Sama dengan 28. Oke, sama dengan 28. Karena ini habis, ini ada B-nya di sini ya. Ini ada B-nya, Ibu lupa. Ini ada B. Nah, ini ada B. Jadi negatif 4B sama dengan 28. Selanjutnya kita mencari nilai B-nya. Mencari nilai B. B, kok 6? B sama dengan, nggak apa-apa ya B-nya muncul kapital. B sama dengan ini, negatif 28 dibagi negatif 4. Oke, Ibu akan pakai equation supaya lebih bagus tulisannya. Mantap kalau pakai equation. Negatif 28 dibagi negatif 4 dibagi negatif 4 itu sama dengan positif 7. Oke, kita peroleh nilai B-nya sama dengan positif 7. Kemudian substitusikan atau masukkan, substitusikan atau masukkan nilai B sama dengan 7 ke salah satu persamaan. Ya, terserah persamaannya mau persamaan mana, gampang, terserah kalian. Kita ambil aja persamaannya yang ini ya. Persamaan yang ini. Nah, misalnya kita masukkan ke persamaan yang ini. Kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan sekarang ini nilai A-nya tidak usah lagi di garis. Nilai A-nya juga kita samakan warnanya yaitu merah. Oke, sekarang ini nilai B-nya sama dengan 7. Ini B-nya sama dengan 7. B sama dengan 7. Berarti ini 8 kali 7 di sini kita bikin. Nah, kita copy lagi. Paste di sini, ini kita kali sama dengan, kita kali 7. Oke, ini nggak usah pakai U sekian lagi ya. Ini nggak usah pakai U ini lagi, cukup ininya aja yang kita ambil. Oke, sekarang 8 kali 7 sama dengan berapa? Oke, A 8 kali 7 itu sama dengan 56. 56 sama dengan 51. Berarti mencari nilai A, cara mencari nilai A-nya adalah A sama dengan 51 dikurang 56 ini kan positif nih, pindah ruas ke sini menjadi negatif 56. Berarti nilai A-nya diperoleh, turun dia. Oke, kita nilai A-nya kita ke sini aja ya. Berarti diperoleh nilai A-nya adalah 51 dikurang 56 sama dengan negatif 5. Oke, selesai A dan B-nya kita peroleh. Selanjutnya kita diminta menentukan nilai suku ke-6. Diminta menentukan U6 ya. Oke, untuk menentukan U6 berarti kita pakai rumus ini dulu. Kita pakai rumus ini, cara menentukannya. Nah, kita masukkan ke rumus ini. Nah, oke, kita copy ya rumusnya. Kita copy rumusnya, kita taruh ke sini. Oke, sekarang ini U yang kita minta adalah U6. N-nya kita ganti 6. Nah, U6. A-nya berapa tadi kita dapat? Ini A-nya negatif 5. Masukkan A-nya ke sini negatif 5. Negatif 5. Sekarang N-nya samakan dengan ini. N-nya ganti 6. Nah, N-nya ganti 6. Bedanya tadi berapa kita dapat? Bedanya kita dapat ini. Nih, 7 ya. Oke, kita masukkan bedanya sama dengan 7 di sini. Baik, selanjutnya kita hitung. Kita hitung selanjutnya. Ini, 6 dikurang 1 sama dengan 5. Ya, 6 dikurang 1 sama dengan 5.
Oke, selanjutnya kita kalikan 5 itu dengan 7. Ini. Yang 5 ini kita kali 7. 5 kali 7 sama dengan 35. Ini kita hapus. Oke, 35 ini kita gabung dengan ini, kita operasikan dengan negatif 5. Berarti sama dengan berapa? 30 negatif 5. Negatif 5 tambah 35 sama dengan 30. Oke, selesai diperoleh U6-nya sama dengan 30. Kita kasih kesimpulan. Jadi diperoleh. Nah, ini dia. Oke. Ini dia. Jadi diperoleh U6 sama dengan 30. Baik, ini sudah selesai. Soal nomor 3 masih ada lagi soal nomor 5, nomor 7, nomor 9. Oke, untuk penyelesaian soal nomor 5, 7, dan 9 akan Ibu selesaikan pada video selanjutnya ya. Nanti videonya akan Ibu share untuk kalian. Langsung ada 2 atau 3 video. Jadi sementara Ibu selesaikan dulu sampai nomor 5 karena ini videonya sudah 41 menit. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.